Ngapain orang itu ya? Apa kamu tidak bisa lihat kalau dia lagi nyangkul sawahnya? Tahu. Lawang mata dadung abuknya masih normal. Maksud aku, ngapain orang itu di sana? Apa mencari mati? Mendung-mendung begini, biasanya kilat suka menyambar-nyambar. Tuh. Bet. Orang-orang itu sudah pada pergi, Bet. Kecuali itu, Bet. Si tua itu, Bet. Aduh, Bet. Kasih tahu, Bet. Kasih tahu. Tidak usah. Bet. Apa kau ingin membiarkan orang tua itu kesambar petir, Bet? Kamu tega, Bet? Kamu lihat gak, Betsy? Orang tua itu menangkap petir. Iya, aku juga lihat kok. Hebat. Ditangkap lalu dimasukkan ke dalam bubunya. Apa kau yakin kalau Pak Tua itu masuk pondok ini, Bet? Tidak ada pondok lagi di sekitar sini. Pasti dia menuju kemari. Yang benar. Permisi. Silakan. Banyak sekali yang tidak bisa kita mengerti di dunia ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Seperti tadi siang itu, kami hampir-hampir tidak mempercayainya. Padahal kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sesuatu yang mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bila Allah mengizinkan. Jadi, apapun yang kita maui, jika seizin Dia, bisa saja terjadi. Paham maksud saya? Paham, ngerti. Kelihatannya daerah ini pernah menjadi ramai. Penglihatanmu tajam sekali, anak muda. Rasa-rasanya kita sudah pernah bertemu. Apa begitu, anak muda? Mungkin orang lain yang Aki maksud. Ya, bisa juga. Ngomong-ngomong, Ki, kita ini sudah makan. Tapi kita belum kenalan. Nama saya Dadung Awuk alias Joko Pingit. Dan teman saya ini namanya Joko Tingkir alias Karebet. Apa kamu datang dari arah Tingkir? Oh iya, betul. Dari desa Tingkir. Kita tadi sudah memperkenalkan nama masing-masing. Kalau panjenengan namanya siapa ya? Nama saya Selo. Kenapa Ki Ageng Selo kok tinggal di sini? Ya, bagi saya gubuk ini sangat enak untuk menyepi.
Siapa dia yang berilmu tinggi itu ya? Apakah dia pemuda yang dari desa Tingkir yang bernama Karebet? Tapi kalau dia, apakah aku tidak salah lihat? Rupanya Ki Ageng masih selalu tetap bersemangat dalam bekerja. Aku menyiapkan kayu bakar karena kulihat kau bawa ikan cukup banyak. Oh, maaf Ki. Tadi saya mengambil wuwu di belakang. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi tunggulah aku selesai dari sawah. Baik Ki Ageng. Ki Ageng, ikut ya. Asik jalan-jalan ke sawah. Lupa. Bet, Dadung mau ikut Ki Ageng ke sawah. Jangan nakal ya. Dadah. Ke sawah. Hei, siapa kau? Saya ke sana. Iya, siapa lagi? Oh, saya yang tinggal di pondok ini. Di mana Kiselo? Kiselo sedang pergi ke sawah. Kau apanya Kiselo? Saya anaknya Kiselo. Sekarang buatkan makanan buat kami. Seperti yang dilakukan oleh Kiselo setiap kami datang. Tapi maaf, saya belum tahu siapa Kisana. Dasar anak gunung. Kau tahu, dia adalah si tangan besi. Oh, baik, saya akan masakan. Silakan, tuan-tuan duduk di beranda. Dadung, apa kau belum pernah menyangkul sebelumnya? Belum, Ki. Sawah sih aku punya. Tapi pas kiran menggarap, tak kasih orang lain. Lah, badan bukan besar. Sayangkan kalau badan sepertimu tidak dimanfaatkan. Aku tidak tertarik sama ngurus sawah-sawah, nyangkul-nyangkul. Aku lebih tertarik dengan ilmu kanuragan. Oh ya? Iya. Aku sekarang sedang cari guru. Kau pernah berguru? Pernah sih. Tapi waktu itu dari kampung ke kampung yang tak ada padepokannya. Padepokan kampungan. Berarti ilmu kanuraganmu sudah tinggi. Enggak juga, Ki. Dibanding Karebet, enggak ono apa-apa nih. Jauh dibanding bumi dengan langit. Mana nasinya? Sebentar lagi saya ambil, Tuan. Ayo cepat. Tapi silahkan dulu cicipi ikan bakarnya. Ini yang enak. Ayo Permisi. cepat ambil sana. Ya. Iya begitu. Aku kurang yakin dia itu anak Kiselo. Lalu menurut ketua bagaimana? Aku tidak peduli siapa dia. Jangan-jangan telik sandi Demak yang sedang menunggu kita. Apa kau pikir tempat ini sudah dikepung prajurit Demak? Iya, siapa tahu. Kenapa Karebet yang jadi bandinganmu? Apa kamu ingin mengalahkannya? Enggak. Kan setahu aku Karebetlah orang yang terhebat saat ini. Ya boleh dong. Kalau Dadung Awuk ini bercita-cita ingin seperti Karebet Sakti Mandraguna. Ya, kalau niatmu baik, apa salahnya?
Ki Ageng. Anu, boleh nggak Apa? kalau Ki Ageng ngajari aku ilmu? Mengajari apa? Aku ini tidak bisa apa-apa. Ilmu. Kan aku tahu dan semua orang juga tahu kalau Ki Ageng adalah satu-satunya orang yang bisa menangkap petir. Sudahlah, ayo pulang. Ketawa. Gak. Ki Ageng. Akhirnya sampai juga. Aduh. Se. Ada apa? Kayaknya kita kedatangan tamu, Ki Ageng. Pasti si tangan besi dan anak buahnya. Waduh. Jangan-jangan Kak Rebet nggak tahu kalau... Kenapa? Kau tidak yakin kalau temanmu itu bisa mengatasi mereka? Oh, bukan begitu, Ki. Tapi kelihatannya kok sepi ya. Itu mereka di beranda. Kelihatannya mereka sedang istirahat. Kalau gitu, Ki Ageng deh jalan duluan. Ya? Kau takut ya? Oh, tidak. Malu. Habis aku kan nggak kenal. Iya. Nah, yang itu si tangan besi. Shh. Jangan berisik. Mereka sedang tidur. Bukan tidur, tapi dibuat tidur. Dibuat tidur. Iya, mungkin oleh Kak Rebet. Tapi ngomong-ngomong, Kak Rebet kemana ya? Aku tidak tahu, cari saja sendiri. Bet. Hey. Bet. Aduh. Jangan teriak, nanti mereka bangun. Ih, sampean ini dari mana sih? Dari mencari ikan di sungai. Persediaan ikan buat si tangan besi sudah habis. Jadi, sampean masak ikan buat si tangan besi, bukan buat si Dadung Awu? Menolong orang kan tidak harus memandang siapa. Ki Ageng, bener. Kalau Ki Ageng ini belum pernah berantem sama si tangan besi. Kalau memang tidak ada alasan untuk berkelahi, kenapa mesti berkelahi? Kak Rebet, enak juga masakanmu. Pantas saja mereka tertidur sehabis menikmati makanan buatan. Seingat saya, baru kali ini saya masak untuk orang lain. Ya mungkin saya berbakat untuk buka warung, Ki. Bet. Kalau kamu buka warung, wah, wadon-wadon di sini pada nggak masak. Ibu-ibu pada nongkrong semuanya di warung kamu. Bangsat! Aduh, gimana? Kamu tidak ingin merasakan tangannya setangan besi? Hah? Apa? Ya Sudah, mungkin tenang dia mau saja. jadi guru kamu. Tenang saja. Tenang apa? Ngaduin kamu. Jangan gitu dong. Ki Ageng, siapa tuh? Oh, kalian sudah bangun. Kiselo, mana anakmu itu yang kurang ajar? Ada kurang ajar. Oh ya, anakku baru pulang. Memangnya kenapa dia? Dia telah meracuni makananku ini. Buat apa dia melakukan itu? Aku juga baru habis makan. Makanan buatan dia sama seperti yang kamu makan. Jangan main-main, Kiselo. Suruh keluar dia. Akan kuhajar sampai mampus. Loh ya jangan. Orang sudah berbuat baik, malah akan kau bunuh. Persetan! Hei kalian, bangun! Bangun kalian semuanya! Apa yang terjadi, Ketua? Kita diracun. Itu dia bangsatnya. Cincang dia! Ampun, Tuan. Saya tidak berbuat curang. Sumpah. Ayo serang! Tahan. Siapa kau, hei orang jelek? Memangnya tampang kamu ganteng apa? Tampang kayak munyuk gitu aja, bilang jelek. Sembarangan. Bangsat! Cincang!
Kalau kalian berani, ayo. Di luar. Ayo. Dong 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 ya. Gak. Tuh. Tuh. Silo, serahkan anakmu. Akan aku tantang kalau dia benar-benar jago. Begini saja, Besi. Kalau sampai teman anakku itu kalah, boleh kau ambil anakku ini. Dan terserah padamu, mau kau apakan dia, aku tidak akan mencegahnya. Jagomu kalah, Kiselo. Siapa bilang anak buahmu juga tak bisa berkelahi lagi? Hasilnya seimbang, kan? Jangan buat aku marah, Kiselo. Selama ini hubungan kita baik. Jadi, jangan dirusak. Loh, yang mau merusakkan kamu. Kalau kamu tidak bisa memaafkan anakku ini, ya, aku juga bisa tidak menerimamu lagi di pondokku ini. Selain itu, aku akan lapor ke Demak agar prajurit menangkapmu. Setan kau, Kiselo. Karebel, lama-lama tenagaku habis kalau begini terus. Ayo lawan dia. Aduh, Ki Ageng Selo sajalah. Saya tidak sanggup. Jangan suka, aku sudah tahu siapa kau. Ayo lawan dia. Mampus kau, anak setan! Waduh. Ketua kamu hebat ya. Kebakaran nih ya. Masih ada. Tangan besi, sabarlah, jangan terlalu emosi. Goblok kalian semua! Ayo! Apinya masih menyala. Pantat si tangan besi kebakaran. Betul. Hei. Ingat, kalau kamu mau bertarung, jangan makan banyak-banyak. Nyusahin orang, kan? Kenapa kau bawa makan, Bet? Gara-gara perutmu yang gede ini, kamu tidak bisa lompat, kan? Ya, tapi kan ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga, kan? Gak.
Ada apa, Ki? Sejak tidur tadi, apa kamu tidak pergi kemana-mana? Saya dari tadi di sini. Apa ada kejadian yang saya tidak tahu? Apa kamu pernah mimpi yang kamu rasa menjadi beban pikiranmu? Sewaktu saya melakukan tirakat di Bukit Temoloyo, saya pernah bermimpi kejatuhan bulan. Dan suaranya seperti gemuruh gunung yang mau meletus. Subhanallah. Apa Ki Ageng tahu makna dari mimpi saya? Saya tidak ahli menafsir mimpi. Tapi anggap saja mimpi itu kembangnya tidur. Teruskan saja tidurmu. Ki Ageng mau kemana? Ki Ageng, dari mana? Pagi-pagi kok. Aku habis jalan-jalan pagi. Ya, mana tahu anak buah si tangan besi akan balas dendam. Ngomong-ngomong, memangnya anak buah si tangan besi itu banyak? Kemarin yang ikut 4 orang. Anak buahnya yang tersisa, mungkin masih ada 50 orang lebih. Hah? 50 orang? Sebanyak itu, Ki Ageng? Waduh. Wah, gimana ya? Kalau si tangan besi itu dan anak buahnya nyerang ke pondok Ki Ageng. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Duh, mudah-mudahan deh. Bet. Kayaknya kita harus berjaga-jaga, Bet. Siapa tahu tangan besi dan anak buahnya balas dendam pada kita, Bet. Apa Ki Ageng selalu bilang begitu? Enggak, Bet. Tapi setidak-tidaknya kita berjaga-jaga kan nggak apa-apa, Bet. Ya, kalau begitu, kenapa kita tidak biarkan saja Ki Ageng selalu menghadapi mereka? Toh kita kan belum pernah melihatnya berkelahi. Bet. Sampean ini sadar apa tidak? Masa kita tega membiarkan Ki Ageng Selo, orang setua itu, diserbu 50 orang anak buah si tangan besi? Kiamat, Bet. Sebanyak itu? Iya. Kata Ki Ageng Selo begitu. Pasukan siap 2 Iya. Ya, Bet. Orang tegang sampai lehernya kaku. Kamu malah tidur. Waduh, Bet. Mana sih, Bet? Musuh datang! Mana musuh? Mana musuh? Masih di markasnya. Kamu tahu dari mana kalau mereka mau menyerang kita? Jangan-jangan kamu yang molor terus mereka datang untuk menyerang kita, gitu? Enggak, Bet. Kita kan harus siaga 1 dalam menghadapi perang. Siaga satu. Dasar tukang molor. Molor. Ya, molor lagi. Ya. Musuh datang. Aduh, katiku. Ya, patah. Ayah. Aduh, kenapa kamu? Aduh, bangun. Aduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Bet! Bet! Aduh, ya Allah. Kuatkan imanmu, ya Allah. Bet! Aduh. Siapa dia? Nggak tahu, Bet. Aduh. Tenang.
Tenang, Nona. Tenang, Nona aman. Saya jamin Nona aman. Tenang ya. Siapa kau? Nanya. Aku Dadung Awuk alias Joko Pingit. Aku yang telah menyelamatkan Nona. Tadi Nona jatuh pingsan. Iya. Pingsan? Iya, Nona pingsan. Dengan terpaksa, aku tadi membuat napas buatan. Apa? Napas buatan? Kurang ajar. Aduh, pakai nampar segala. Ini darurat, Nona, darurat. Kalau sampai pingsannya kebablasan, sampai mati, bagaimana? Lebih baik aku mati daripada aku disentuh laki-laki. Kalian semua bajingan, biadab. Yang bajingan itu tuh, teman saya itu. Yang bajingan perempuan. Teman saya lagi sakit hati gara-gara perempuan. Yang bajingan perempuan, biadab. Lagian napas buatannya kan cuma secuil, cuma sekecup. Pakai nampar segala. Tahu pipi Kakang sudah bengkak, tambah bengkak deh. Maaf ya Kang ya. Terima kasih ya. Iya, gitu dong. Terima kasih. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa sih? Saya Wulansari, Kang. Wulansari. Wulansari. Cantik kamu. Siapa nama teman Kakang itu? Shh. Kamu nggak usah ganggu dia. Sikapnya lagi tidak enak. Nanti kamu sakit hati lagi. Shh. Kakang. Kenapa? Saya mau mandi. Kakang mengantar saya ke sungai tidak? Mandi? Mandi sungai? Tentu. Apa perlu saya gendong? Nggak perlu, saya bisa jalan sendiri. Loh, kenapa bekerja sendirian? Mana Dadung Awuk? Si Dadung sedang menemani gadis ke sungai, Ki. Gadis apa? Tadi datang seorang gadis yang terluka. Lalu Dadung menolongnya. Tahu namanya siapa? Atau ciri-cirinya? Kalau saya tidak salah dengar, Wulansari. Oh, Wulansari. Itu adik si Tangan Besi. Tangan besi. Kurang ajar, Wulansari. Lepaskan aku. Kalau memang jago, ayo lepaskan aku. Berantem sama aku. Lepaskan. Aku hanya menginginkan temanmu yang sombong itu. Hei, waktu kan masih panjang. Boleh dong lepasin ikatan ini. Pingin kencing. Sekarang sudah tidak ada lagi kan? Sialan, dasar perempuan penghuni neraka. Kurang ajar. Bet, kamu datang terlambat. Aku mau mati. Mau mati, Bet. Serang dia! Sebel. Kalau kerja yang tuntas, Bet. Tuntas, tas. Kerja setengah-setengah. Kalau mau bunuh semua. Biar habis. Rata dengan bumi. Lebih baik kita tunggu di sini saja. Kenapa? Tunggu. Dadung, kalau anak buah si Tangan Besi datang ke sini menyerbu, kau lemparkan saja wuwu ini ke halaman. Ingat ya. Wuwu? Buat apa lempar wuwu, Ki Ageng? Kita ini akan menghadapi puluhan orang-orang jahat. Kita perlu... Waduh, apaan? Kita ini perlu perkakas untuk perang, bukan ginian. Ikuti saja kata-kataku. Selebihnya, urusan karebet. Ya, mana enteng lagi buat apaan? Nggak ada gunanya, Ki Ageng. Hei, ayo ambil. Ngambil apaan sih? Kita buktikan saja kalau mereka datang. Ayo ambil. Ngambil apa sih? Buat apa? Itu kan udah kosong. Ambil aja sendiri.
Apa nyuruh orang? Hei, jangan lari! Itu hanya sihir! Waduh, Hei! sompret! Perempuan keparat itu kabur, Bet! Biar Dadung kejar, Bet! Pundasmu, jalan! Barangan kamu! Duduk! Ayo duduk! Perempuan murahan kamu! Waduh, Bet! Bet! Waduh, kenapa, Bet? Waduh, kok bahaya, Bet? Waduh, padahal perempuan itu gampang, Bet! Dadung bisa menangkapnya! Kita kenal. Bet! Kita saudara seperguruan. Karena aku juga pernah berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejak pertama kali kau datang ke sini, aku yakin ada sesuatu yang istimewa dari dirimu. Saya sangat berterima kasih. Karena banyak sekali pelajaran yang sudah Ki Ageng contohkan pada saya. Aku berada di hutan ini sebenarnya karena sedang memohon kepada Allah agar kelak di kemudian hari anak keturunanku bisa menjadi penguasa di tanah Jawa ini. Karena aku masih merasa terah keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Tapi takdir Allah tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kaulah kelak seizin Tuhan yang bisa memimpin di tanah Jawa ini. Hanya aku pesan, pergilah ke Demak. Mungkin di sana kau bisa mendapatkan apa yang menjadi arti mimpimu itu. Bakatmu besar, sangat besar, Karmen. Tanah Jawa ini akan ramai nantinya. Aku yang tua ini tidak mungkin dapat menyaksikan itu semua nanti. Dan yang menjadi permohonanku pada Allah selama ini mungkin hanya bisa terlaksana hanya melalui tanganmu. Hanya aku berharap agar kelak anak keturunanku dapat meneruskan wahyu yang kau miliki. Aku harap kau ikhlas karena Allah. Insya Allah, Ki Ageng. Apa aku benar akan menjadi seorang pemimpin seperti yang dikatakan Ki Ageng Sebo? Kenapa mesti ragu, Karebe? Siapa kesana? Aku hanya kebetulan lewat. Aku hanya ingin memastikan dan meyakinkan bahwa kau adalah calon pemimpin di tanah Jawa ini. Saya tidak mengerti. Kenapa Kisana berpikiran seperti itu? Kau memenuhi semua persyaratan yang ada sebagai pemimpin yang dirindukan rakyat tanah Jawa ini. Kau sangat berwibawa. Selain itu, kau disenangi masyarakat di sekeliling. Dan juga kau punya ilmu yang melebihi manusia pada umumnya. Kau sanggup memberi contoh dan menjadi contoh. Saya masih terlalu muda.
Bukankah salah satu syarat menjadi pemimpin adalah orang yang lebih tua? Kalau kau lebih mampu, umur bukan masalah. Tapi, ada satu syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh semua pemimpin yang baru. Apa itu? Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana. Di sana. Bet. Apakah orang yang berilmu tinggi itu harus bersikap aneh, Bet? Siapa yang bilang begitu? Oh, buktinya Ki Ageng Selo. Tiba-tiba saja Ki Ageng Selo menghilang dari pondoknya. Pergi entah kemana. Ingat gak? Seperti kejadian Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Itu kan mereka harus pergi jauh. Jadi mereka perginya subuh-subuh. Kamunya saja yang molor. Duh. Ngomong-ngomong, kamu, Bet, mulai aneh-aneh, Bet. Dari tadi seliweran kiri kanan. Jangan-jangan kamu berilmu tinggi juga, Bet. Kamu juga aneh. Aku aneh. Ilmuku cuma secuil, Bet. Secuil, kecil, cilik. Bet. Aduh, aku jalan sama kamu bukan malah pinter, tapi jadi sinting.